Bagi sedang jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat mentransferkannya kepada nomor rekening yang tertera di layar. Bagi sedang jemaat yang rindu didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Sekolah Minggu Online Superbook dapat diakses melalui link YouTube yang tertera di description box atau grup WhatsApp Sekolah Minggu. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online pada hari Minggu 21 Juni 2020. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu kembali dengan Engkau. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian-pujian kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau hadir, dan Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan Engkau yang mentabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, mari kita mulai ibadah kita, mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai buat Tuhan kita.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bersekutu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan saatnya kita mau menikmati firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan pagi hari ini. Begitu besar perlindungan pemeliharaan Tuhan sempurna sepanjang minggu. Dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu, berbicara buat kami pagi hari ini. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan kami kerjakan. Tidak hanya kami menikmati kuasa firman, tapi ada poin-poin yang kami rekam supaya menjadi modal untuk kami melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati pendengaran kami, berkati kondisi kami semua, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami siap menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan, Saudara. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lihat dalam kitab Yeremia pasal 29, Saudara. Ayat yang ke-11. Ayat ini tidak asing buat saya dan saudara, kita sering mendengar ini. Saudara, coba kita mendengar pembacaannya. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat saudara dari ayat ini, saudara, Tuhan itu punya rancangan yang indah. Tentu rancangannya bukan rancangan kecelakaan, saudara. Lanjut dari ayat ini katakan rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan yang penuh pengharapan, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita memberi tema warga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, saudara. Ini adalah ayat ini Bapak Ibu di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini adalah salah satu isi nubuatan Nabi Yeremia yang disampaikan kepada bangsa Israel di Babel, saudara. Di mana waktu itu bangsa Israel disandera, saudara, lalu dilemparkan pembuangan di Babel, saudara. Tentu kondisi ini, saudara, membuat hati Tuhan juga susah, saudara. Kenapa? Sebab orang-orang pilihannya tidak taat kepada firman Tuhan, sehingga mereka, saudara, disandera, saudara, oleh bangsa, oleh Raja Babel bersama pasukannya, saudara. Kita melihat lalu muncullah Nabi Yeremia, saudara. Kita tahu di sini bahwa Tuhan itu punya rancangan buat umatnya, saudara. Tidak hanya pada saat terjepit, saudara. Tidak hanya saat-saat dia mengalami penderitaan atau tantangan yang begitu berat dalam kehidupan orang percaya. Tetapi sejak dunia dijadikan, Tuhan itu mempunyai program buat manusia, Bapak Ibu. Ada satu filosofi yang perlu kita rekam pagi hari ini, saudara dengar baik. Tuhan itu lebih memikirkan manusia, saudara, daripada manusia memikirkan Allah itu sendiri. Saya ulangi lagi, Tuhan itu lebih memikirkan manusia, saudara, daripada manusia itu memikirkan Allah, saudara. Manusia itu berbagai tipe, saudara. Ada orang yang kalau sudah diberkati, dia lupa Tuhan, saudara. Ada juga orang yang saat dia mengalami penderitaan, dia lupa dengan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan, Bapak Ibu tahu, dalam Ibrani katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu sedikit pun. Jadi Tuhan itu selalu memikirkan umatnya, sementara umatnya Bapak Ibu jarang sekali memikirkan Tuhan. Kadang-kadang setia, kadang-kadang gak setia, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak berdoa. Tapi Tuhan yang saya dan saudara sembah itu,
Tuhan yang sangat memperhatikan saya dan saudara. Mari kita survei ya saudara, di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, 27 dan 28. Saudara, kita lihat saudara, ini ayat yang tidak asing buat saya dan saudara, sering dibaca oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, koma, ada satu kata yang menarik saudara, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ayat ini sudah dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ada kata supaya, supaya mereka berkuasa atas alam semesta dan isinya saudara. Burung di udara, ikan di laut, juga binatang melata. Kalau kita lihat dan kita simak, kita renung saudara, ayat ini ada kalimat yang begitu menarik saudara. Baiklah kita membuat manusia itu serupa gambar kita, supaya mereka, artinya apa? Otoritas Tuhan itu diserahkan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang pilihannya saudara. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang kelima saudara. Ayat yang ke-31 di Kejadian 1 ini saudara, ayat 31, maka Allah melihat yang diciptakannya itu sangat amat baik, yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari yang kelima dikatakan sangat amat baik. Pada hari yang keenam saudara, baru Tuhan menciptakan manusia. Ini luar biasa. Coba kita renung sejenak saudara. Buka hati kita, renung baik-baik bagaimana perhatian Tuhan. Bagaimana Tuhan yang saya dan saudara sembah itu dan Tuhan yang memanggil saya dan saudara itu sangat amat tanggung jawab. Di sini dikatakan jelas, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Pada hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima saudara. Hari yang keenam saudara, dia menciptakan manusia. Setelah semua fasilitasnya saudara dilengkapinya, semua fasilitasnya sudah dipersiapkannya. Pada hari yang keenam saudara, baru dia menciptakan manusia. Ini luar biasa. Berarti apa? Tuhan itu selalu memikirkan miliknya. Tuhan itu selalu memikirkan saya dan saudara. Coba kita cek lebih spesifik lagi atau skupnya lebih kecil lagi saudara. Kalau tadi kan secara makro, secara menyeluruh dikatakan bumi dan segala isinya. Mari kita lihat secara lebih kecil lagi skupnya, lebih kecil lagi tentang Adam saudara. Kita lihat Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8 saudara. Coba kita lihat. Judulnya Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Coba kita lihat saudara. Tuhan turun tangan sendiri. Kalau dilihat dari kalimat ini dikatakan Tuhan Allah membuat taman di Eden saudara. Dilengkapi dengan seluruh fasilitas saudara. Dikatakan pohon yang terbaik, buah yang menarik, buah yang segar. Saudara, di sini dikelilingi oleh sungai yang begitu istimewa, indah-indah, airnya luar biasa saudara. Sungai Pison, sungai Gihon, Tigris, juga Efrat saudara. Di dalamnya tidak hanya sungai yang bagus, tidak hanya pohon-pohon yang bagus, jadi buah yang menarik saudara. Buah yang baik, yang segar. Juga diberi satu saudara, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang tidak baik saudara. Ini kita lihat ayat yang ke-16. Setelah fasilitasnya saudara dipersiapkan oleh Tuhan,
Setelah Tuhan menyediakan semua fasilitas begitu yang terbaik buat manusia. Lalu ayat yang ke-15, Bapak Ibu, kita lihat di situ. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusaha dan memelihara taman itu. Coba kita lihat perhatian Tuhan itu luar biasa. Setelah dia menyediakan segala fasilitas yang begitu terbaik. Pohon-pohon saudara, buah yang terbaik, buah yang menarik juga. Di situ dikatakan dilengkapi dengan 4 sungai dan juga di tengahnya ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang tidak baik. Artinya Bapak Ibu, di sini Tuhan itu memberikan suatu pilihan, saudara. Kalau engkau mau menikmati yang baik, ini ada pohon untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau ingin menikmati berkat yang berkelimpahan di Taman Eden, ini juga ada. Jadi di situ ada rule-nya Bapak Ibu, ada persyaratannya, ada peraturannya dikatakan. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang, Tuhan itu sangat memperhatikan manusia. Ayat yang ke-16 di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu tahu, Tuhan itu rindu berkomunikasi dengan saya dan saudara, dengan miliknya. Khususnya kalau bicara tentang konteks ini, dia rindu sekali berkomunikasi dengan Adam di taman yang serba indah, serba ada, saudara. Fasilitas yang begitu istimewa. Dia rindu setiap saat Adam dan juga Tuhan itu berkomunikasi, begitu indah, saudara. Tuhan ingin jangan sampai dia gagal. Itu sebabnya dia tempatkan Bapak Ibu satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia taruh Bapak Ibu di situ. Supaya apa? Supaya manusia itu jangan sampai gagal berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Sebaliknya ada hubungan yang begitu indah. Ada sukacita, ada ketenangan. Sebab firman Tuhan dalam Yeremia dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan itu Bapak Ibu, dia menjaga sekali Adam jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, iblis cemburu. Iblis membuat tembok pemisah, saudara. Lewat apa? Lewat iri hati, Bapak Ibu. Muncullah pasal yang ketiga, Bapak Ibu. Di situ manusia jatuh. Ketika mereka jatuh, ada sesuatu yang mereka bangun di situ. Apa itu, Bapak Ibu? Coba kita lihat ayat yang ke-9, 10 pasal yang ketiga, saudara. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Hei Adam, di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ini Bapak. Tuhan memanggil manusia itu dan bertanya, "Di manakah engkau Adam?" Kenapa Tuhan tidak bisa melihat Adam, saudara? Dikatakan ada tembok, dikatakan Adam itu bersembunyi di balik tembok perseteruan, yaitu dosa, saudara. Putus hubungan dengan Tuhan, komunikasi mereka terputus, saudara. Adam itu membangun tembok perseteruan, permusuhan, saudara. Apa itu? Dosa. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama dan kedua. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah adalah apa, Bapak Ibu?
dosa dan pelanggaran, saudara. Dosa ini, saudara, sama dengan tembok perseteruan yang begitu, saudara, tinggi sekali. Sehingga hubungan dengan Tuhan terputus, saudara. Ya. Akhirnya banyak dalih. Adam sembunyi, tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Saat hubungan Adam dengan Bapa di sorga itu, saudara, terhalang, tidak connect, saudara, frekuensinya itu tidak pas, gelombangnya terganggu. Kenapa, saudara? Karena ada tembok pemisah, yaitu dosa. Sehingga berkat Taman Eden itu, saudara, tidak lagi dinikmati oleh Adam dan Hawa, saudara. Akhirnya mereka diusir, saudara. Di pasal yang ketiga katakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusaha tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman itu ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, saudara. Ketika mereka melanggar firman Tuhan, saudara, bukan hanya tembok perseteruan yang dibangun, saudara. Akhirnya, Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan hilang, saudara. Berkat Taman Eden hilang, saudara. Kuasa atau otoritas yang tadi dipesan di dalam Kejadian pasal yang pertama, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang melata, hilang, saudara. Damai sejahteranya hilang. Banyak hal yang hilang, saudara. Sukacita mereka hilang. Terakhir, persekutuan dengan Tuhan hilang. Tuhan bertanya, hei Adam, di manakah engkau? Apa yang hilang? Persekutuan dengan Bapa di sorga hilang, saudara. Kenapa? Karena gelombangnya itu tidak pas, frekuensinya itu tidak tepat. Kenapa? Ada tembok pemisah, yaitu dosa. Inilah alasannya Bapa mengirim putranya, saudara, yang tunggal ke dalam dunia. Ini yang kudus, yang tidak berdosa, tapi dia rela turun, saudara, sama seperti saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, ia yang tidak berdosa menjadi berdosa, ia yang tidak patut dikutuk menanggung kutuk saya dan saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak punya alasan untuk membuka mulutnya saat ketika disesah, saudara. Dikatakan dalam Yesaya, seperti domba dibawa ke pembantaian. Dia bisu 1000 bahasa. Kenapa? Tidak ada alasan untuk dia menolak, karena itu adalah belas kasihan Bapa, saudara, kepada saya dan saudara. Dia diam. Dia sedang mengerjakan suatu proyek besar. Yesus sedang mengerjakan proyek yang sangat amat besar untuk keselamatan saya dan saudara. Proyek apa itu? Proyek penghancuran. Proyek menghancurkan tembok pemisah itu. Merobohkan tembok pemisah itu. Berbagai upaya iblis untuk menggagalkannya. Dia tidak banyak bicara, saudara. Dia tetap melakukan tugasnya sebagai pribadi yang setia sampai mati
disalib, saudara. Ketika dia mengerjakan proyek ini Bapak Ibu, yaitu proyek apa? Pengorbanan untuk menghancurkan, saudara. Proyek besar ini yaitu apa? Menghancurkan tembok pemisah ini Bapak Ibu. Dalam Injil Yohanes katakan, pasal yang ke-19, saudara. Kita lihat di situ. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Saudara, kita lihat di situ, dikatakan setelah dia minum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, apa yang selesai? Proyek besar itu, apa itu? Proyek kudus, apa itu? Proyek menghancurkan tembok pemisah itu Bapak Ibu. Tembok dikatakan sudah selesai. Tembok perseteruan itu dikatakan dosa sudah dirobohkan, sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Kalau tanpa Yesus, Bapak Ibu, saya dan saudara tidak bernilai. Saya dan saudara tidak bisa menghadap Bapa di sorga. Saya dan saudara tidak punya tujuan hidup ini. Karya Kristus di Kalvari membuat saya dan saudara mempunyai hidup yang penuh dengan tujuan yang sangat amat sempurna, yaitu keselamatan kekal, saudara. Mari kita lihat, saudara, Efesus pasal yang kedua, Bapak Ibu. Kuasa darah Yesus. Ayat yang ke-13 dan 14. Oleh darahnya yang dahulu jauh telah menjadi dekat. Ini. Efesus 2 ayat 13-14 ini, saudara, dikatakan oleh darah Yesus. Manusia yang dulu itu jauh dikatakan. Sekarang telah menjadi dekat oleh apa? Kekuatan kuasa darah menghancurkan tembok pemisah itu. Oleh darah Yesus, tembok perseteruan itu telah dirobohkan, saudara. Sehingga saya dan saudara berhak, sehingga saya dan saudara punya keberanian untuk menghadapi Bapa yang kekal itu. Yang ketiga, saudara, oleh darah Yesus kita peroleh jalan masuk kepada Bapa di sorga. Dan yang terakhir, saudara, hasil dari korban Kristus. Dikatakan di situ, kita adalah warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ini sudah di ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini luar biasa, saudara. Lewat kerinduan Tuhan, lewat belas kasihan Tuhan yang selalu memikirkan kesayangan saudara setiap saat. Mari pagi hari ini saya dan saudara diajak oleh firman Tuhan. Diberkati atau belum diberkati? Sedang menghadapi masalah atau tidak menghadapi masalah? Mari punya hati Tuhan, miliki hatinya Tuhan, supaya selalu mengingat pribadi Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara.
Mari kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita memahami bahwa hidup ini karena Kristus. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Hidup ini karena pertolongan Tuhan. Ingat, Tuhan itu punya rancangan yang indah buat saya dan saudara. Yaitu rancangan, bukan kecelakaan, bukan kehancuran, bukan kutuk, enggak. Rancangan damai, sejahtera yang memberi hari depan yang penuh pengharapan. Saya tidak panjang firman Tuhan pagi hari ini, tapi mengajar kepada saya dan saudara. Ingat satu hal, Tuhan selalu mengingat saya dan saudara untuk digiring kepada rancangannya yang penuh dengan damai, sejahtera, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami minta ampun Tuhan kalau kami jarang mengingat Tuhan. Seringkali kami Tuhan ketika ada masalah baru kami datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu rindu untuk berkomunikasi seperti di Taman Eden. Seringkali kami membangun tembok perseteruan Tuhan. Bahkan lebih naifnya lagi Tuhan, ketika membangun tembok perseteruan, ketika doa tidak didengar Tuhan, kami ngomel. Kami tidak menyadari bahwa kami yang jauh dari Tuhan, sementara Tuhan tidak pernah menjauhi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami diingatkan pagi hari ini, kami pribadi-pribadi yang sudah dibayar oleh darah yang mahal. Kami sudah, Tuhan Yesus yang baik, sudah ada hubungan yang begitu luas Bapa dalam surga, yang bebas untuk berkomunikasi dengan pribadi Bapa di sorga. Beri kami hikmat untuk memahami ini Bapa. Kami bukan orang jauh lagi, tapi kami orang yang dekat oleh darah Yesus. Kami tidak lagi membangun, tidak ada kekuatan kami untuk membangun lagi itu tembok permusuhan itu. Tembok perseteruan itu, sebab itu sudah diroboh oleh darah Yesus. Kami bukan lagi warga kerajaan dunia ini Bapa dalam surga. Kami warga kerajaan sorga. Kami punya tujuan yang jelas. Ke dalam rumah Bapa di sorga. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, ini kami. Biar setiap saat diberkati atau belum diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami selalu mengingat dan menyadari hidup kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Berkemurahan buat kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Baik juga yang ada di rumah masing-masing Tuhan, Engkau berkati. Apapun pergumulan mereka masing-masing, kami semua Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Tapi sebaliknya Engkau menjawab doa kami. Bahkan jauh dari apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dari anak-anak Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, pemuda remaja. Juga kaum Bapak Ibu Tuhan Engkau berkati. Berkati generasi-generasi kami ini Bapak, sekolah minggu, pemuda remaja. Pakai mereka Tuhan menjadi generasi seperti anak panah di tangan pahlawan Bapak. Generasi ilahi yang diberkati dan menjadi berkat. Tolong lengkapi mereka dengan otoritas urapan Tuhan. Roh takut kepada Allah melengkapi kami semua Tuhan. Baik sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum Bapak Ibu. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ini kami. Berkati Tuhan. Berkati juga sekolah anak-anak walaupun di rumah masing-masing, kuliah mereka juga. Bahkan juga kaum Bapak Ibu yang ada beberapa yang masih kerjanya Tuhan. Ada yang full, ada yang setengah, ada yang belum Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Dengan suasana COVID-19, pandemi yang sedang melanda Indonesia, Pulau Bali. Tuhan berkemurahan Pulau Bali. Berkemurahan buat Indonesia.
Jangan sampai Tuhan new normal ini Bapa dalam surga membuat kami bebas liar dan tidak menghargai, tidak junjung, tidak Tuhan Yesus yang baik menghargai protokol kesehatan. Tapi kemanapun kami pergi Bapa, biarlah kami mengikuti protokol kesehatan Bapa. Mungkin tidak mampu dan tidak disiplin Bapa, tapi tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk menjaga kami Bapa. Saat kami masuk di luar rumah, keluar rumah, perlindungan darah Tuhan Yesus melingkupi kami. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati dari Bapak Presiden sampai Tuhan tim medis di pusat sampai daerah. Berkati Pulau Bali yang kami cintai Bapak. Berkati tatanan hidup bangsa kami juga di Pulau Bali. Ekonominya Tuhan. Pariwisatanya, perdagangannya, pertokoan Bapak, perkantoran, bahkan sekolah. Kami sudah dalam tangan Tuhan. Beri kebijaksanaan, hikmat, akal budi kepada pemerintahan, kepada tim Tuhan, tim kesehatan, tim medis di Indonesia juga di Pulau Bali, bahkan juga rakyat Indonesia, juga rakyat warga Pulau Bali supaya taat Tuhan protokol kesehatan, sehingga kami Tuhan yang baik memutuskannya ini, bisa memutuskan secepatnya jaring daripada COVID-19. Tuhan terima kasih, mohon berkat kasih setia Tuhan melingkupi kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang beri pengharapan yang baru. Segala kebutuhan kami Tuhan, Engkau Allah yang Tuhan yang hidup, yang Tuhan yang mampu membuat kami Tuhan Yesus yang baik diberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan Engkau Allah yang banyak cara memberkati kami. Berkati kami menghadiri pagi hari ini Bapa. Berkati bangsa negara kami, berkati Pulau Bali yang kami cintai. Terima kasih beranugerah Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Mohon berkat pertolongan Tuhan melengkapi kami pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, menteraikan firman di hati kami masing-masing. Dimanapun dan kemanapun kami pergi, biarlah kami merasakan perlindungan dan pertolongan Tuhan yang begitu sempurna. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu, terima berkat dengan iman. Biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bagi sedang jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat mentransferkannya kepada nomor rekening yang tertera di layar. Bagi sedang jemaat yang rindu didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Sekolah Minggu Online Superbook dapat diakses melalui link YouTube yang tertera di description box atau grup WhatsApp Sekolah Minggu. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua telah mendapatkan berkat yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya mengingatkan kepada sidang jemaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel GPT Kemah Daud. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.